Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Islahul Husna dengan NPM 17310600017 akan mempresentasikan mengenai review jurnal internasional dengan judul Is Well-being Associated with the Quantity and Quality of Social Interaction? Penulis Jesse Sun, Kelsey Harris, and Simine Fajire. Tahun terbit 30 Agustus 2019. Dengan latar belakang, hubungan sosial sering disebut-sebut penting untuk kesejahteraan penelitian. Sebelum mengenai interaksi sosial dan kesejahteraan adalah bahwa orang merasa lebih bahagia pada saat mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bahwa orang yang lebih bahagia cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia memiliki dua kepribadian, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert menggambarkan kecenderungan untuk banyak bicara, asertif, supel, dan mudah bergaul, sedangkan introvert merupakan orang yang cenderung menutup diri. Banyak penghargaan manusia bersifat sosial. Orang ekstrovert dibandingkan dengan introvert harus mendapatkan kesenangan yang lebih besar dari interaksi sosial. Hipotesis reaktivitas sosial Sarifasta et al. 2008. Namun hipotesis reaktivitas sosial hanya menerima dukungan beragam. Studi awal menemukan bahwa ekstrovert dan introvert mengalami peningkatan yang banyak waktu bersosialisasi. Banyak penelitian yang melakukan dugaan sementara mengenai kualitas interaksi sosial dari kedua kepribadian tersebut. Sehingga dalam penelitian di jurnal ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan terbuka tentang apakah hubungan antara kuantitas dan kualitas interaksi sosial dan kesejahteraan berbeda untuk introvert dan ekstrovert. Kemudian jurnal ini menggunakan grand theory dari Argyle dan Meyers menjelaskan mengenai hubungan sosial itu disebut-sebut penting untuk kesejahteraan. Interaksi sosial dan kesejahteraan adalah bahwa orang merasa lebih bahagia pada saat mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bahwa orang yang lebih bahagia cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu dia menggunakan pendekatan multimetode, menggunakan metode pengukuran sampling, pengalaman ESM, dan menggunakan metode ESR untuk menentukan N. Penelitian ini melibatkan 434 mahasiswa di Universitas Washington di St. Louis yang direkrut pada tahun 2012 dan 2013 melalui selembaran dan pengumuman kelas di seluruh kampus. Hasil penelitian: penilaian multimetode, laporan diri dan pengaman dari interaksi sosial masing-masing. Menangkap perspektif yang berbeda karena setiap metode memiliki kekuatan dan keterbatasan yang unik. Penilaian multimetode memberikan bukti yang lebih kuat daripada hanya menggunakan salah satu metode untuk menilai jumlah interaksi sosial. Hasil kami menunjukkan bahwa laporan mandiri dapat menangkap interaksi sosial yang terlewatkan oleh EAR, tetapi laporan pengamat berbasis EAR memungkinkan perkiraan waktu sosial yang lebih terperinci. Sementara pengamat EAR hanya memiliki akses cuplikan singkat dan perilaku sehari-hari yang dapat didengar, yaitu 3-3,5 menit setiap jam. Peserta memiliki akses ke interaksi sosial mereka sepanjang jam, termasuk interaksi yang tidak terdengar, misalnya beberapa jenis komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Memang untuk ukuran biner tentang apakah peserta berinteraksi dengan seseorang dalam salah satu jam terakhir atau tidak, pengamat melaporkan interaksi sosial yang sedikit lebih sedikit daripada peserta. Jadi meskipun kedua metode menunjukkan hubungan positif antara kuantitas interaksi sosial dan kesejahteraan, efek yang lebih besar untuk interaksi sosial yang dilaporkan sendiri mungkin lebih akurat mencerminkan ukuran sebenarnya dari hubungan antara kehadiran
kehadiran interaksi sosial. Kesimpulan, interaksi sosial memiliki hubungan dengan kesejahteraan, tetapi untuk tipe kepribadian ekstrovert dan introvert, interaksi sosial dengan kesejahteraan tidak cukup besar untuk dideteksi secara konsisten dengan minimal 5 observasi. Setidaknya untuk fitur kuantitas, fluktuasi kedalaman percakapan yang dilakukan oleh diri sendiri dan pengamat lebih kuat terkait dengan perasaan keterhubungan sosial yang lebih besar, tetapi bukan kebahagiaan bagi mereka yang lebih tertutup dibandingkan dengan mereka yang lebih ekstrovert. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan antara lain suasana hati yang positif dapat mengarahkan orang untuk bertindak lebih ekstrovert dan menjadi lebih mengungkapkan diri. Menerima kabar baik memiliki kemungkinan besar dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kesejahteraan rata-rata hanya dikaitkan dengan laporan diri, bukan laporan pengamat dari interaksi sosial berkualitas tinggi. Temuan campuran antara orang ini lebih sulit untuk ditafsirkan karena rendahnya keandalan peringkat pengamat dari kedalaman percakapan dan pengungkapan diri, masalah yang akan kita pertimbangkan dalam diskusi. Efek tidak terlalu bergantung pada seberapa ekstrovert partisipan itu, tetapi perhatikan bahwa perkiraan yang relatif tidak tepat berarti bahwa kita tidak dapat mengesampingkan efek interaksi yang praktis bermakna. Satu pengecualian penting yang menyatu di laporan diri dan pengamat menunjukkan bahwa orang yang lebih introvert memiliki hubungan positif yang lebih kuat antara kedalaman percakapan dan perasaan keterhubungan sosial sesaat, tetapi bukan kebahagiaan sesaat. Dari jurnal ini, yaitu peneliti masih belum bisa melakukan penelitian menggunakan metode EAR dengan baik, karena di dalam penelitian ini mereka masih menggunakan dasar dari metode eksperimental, yaitu manipulasi eksperimental, yang di situ didapatkan bahwa adanya hubungan kausal antara interaksi sosial dengan kesejahteraan psikologis seseorang. Nah, dari sini hasil yang didapat oleh peneliti masih belum signifikan. Di jurnal ini juga peneliti berharap bahwa untuk penelitian selanjutnya mengenai interaksi sosial dan kesejahteraan sosial lebih baik lagi, karena mereka masih belum menemukan adanya kesinambungan antara interaksi sosial dan kesejahteraan sosial, apalagi untuk dua kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Aplikasi jurnal yang saya ajukan yaitu dengan judul jurnal Peran Interaksi Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Baru UIN Raden Intan Lampung, dengan latar belakang kesejahteraan psikologi atau psychological well-being adalah suatu kondisi di mana individu menjadi sejahtera dengan menerima diri, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan dan terus bertumbuh secara personal. Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang baru memasuki ranah pendidikan baru di sebuah universitas. Saat memasuki ranah pendidikan baru, interaksi sosial sangat diperlukan agar terjalinnya kesejahteraan psikologis mahasiswa. Tingkat kesejahteraan psikologis yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dukungan sosial. Ketika mahasiswa baru memasuki perguruan tinggi dan tidak menjalin sebuah interaksi, mereka cenderung merasa tersisihkan karena ada bagian kehidupan mereka yang tidak lengkap, seperti tidak memiliki teman untuk berbagi rasa. Selain itu, tidak adanya dukungan sosial dari orang tua menjadikan individu tidak dapat membentuk jaringan sosial yang maksimal dan melakukan aktivitas sosial.
tidak memiliki kualitas dan kuantitas aktivitas yang bermanfaat dan tidak terjalinnya kontak sosial dan peran aktif dalam menjalin interaksi sosial yang bagus. Kemudian grand teori yang akan saya gunakan yaitu dari Sukanto. Interaksi sosial memiliki beberapa aspek, yaitu aspek kontak sosial dan aspek komunikasi. Dengan metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner terbuka. Informan dan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kuota sampling dan insidental berjumlah 50 orang mahasiswa baru. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.